才发现原来里面有东西，多苦哎！那想要混进玄煞门，秘密就藏在玄煞门。那你们呢？你说说你，我们就是内门编制。也许玄煞门的对，终于获得此次进入进线，便拿去消遣，不如抓住机会进线。对，就醒觉，你们这些小门怎么可能？你是仙王，我们是苏长老管辖封主，我是钱霸。好个33天剑门。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-622. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 621. Kemarin, Muyun telah bertarung dengan tetua dari sekte petaka gaib, yakni Xuan Xinzong. Pada awalnya, dia sempat menganggap remeh Muyun, tapi setelah beberapa kali menerima penyerangan dari Muyun, membuat ia sadar kalau Muyun memang kuat. Karena itulah Xuan Xinzong menggunakan rencana licik untuk bisa menjebak Kaisar Agung dan juga menangkap beberapa murid dari sekte Api Giok. Setelah memastikan sekte ini hancur, ia pun pergi. Sementara itu, Xuan Xin memberitahu apa yang terjadi kepada Muyun. Jadi dia ingin Muyun menyampaikan permintaan maaf kepada Husinger. Muyun tidak akan membiarkan hal itu dan dia pun membatalkan teknik boneka hidupnya. Selain itu, Husinger memintanya untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Muyun berencana untuk pergi ke sekte petaka gaib untuk bisa membalas dendam. Namun sebelum semua itu terjadi, ia membutuhkan banyak kristal ungu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tulisan di sana berkaitan dengan tulisan di gua sebelumnya, di mana itu berisikan sebuah teknik yang mereka harapkan agar generasi mendatang bisa mengetahuinya, yang ditulis langsung oleh Hu Xingtian dan juga Xuan Xinzong. Karena bagaimana bisa Xuan Xinzong merupakan sahabat dari Hu Xingtian, tapi mengapa dia itu malah mengubahnya menjadi boneka hidup dan malah meninggalkan Husinger? Mendengar hal itu membuat Husinger penasaran sebenarnya siapakah Xuan Xinzong itu. Muyun menjelaskan kalau dia adalah peri emas sebelumnya. Xuan Xin barulah menyadari kalau teknik boneka sekte petaka gaib belumlah sempurna. Tulisan itu mencatat semua metode penciptaan boneka hidup. Xuan Xin saatlah penasaran dengan apa yang terjadi sebelumnya. Bagi Muyun, alasan Hu Xingtian dijadikan sebagai boneka masihlah dalam misteri. Tapi Xuan Xinzong sudah membawa semua orang pergi. Husinger ingin tahu apakah Xuan Xinzong itu masih bisa diselamatkan. Baik Xuan Xin maupun Muyun masihlah belum tahu. Tapi yang jelas seluruh rahasia ada pada sekte petaka gaib. Xuan Xin sudah dikenal oleh banyak orang di sekte petaka gaib. Terlebih lagi dia pernah bertarung dengan Xuan Xinzong. Jadi untuk bisa menyusup ke sana, mereka membutuhkan orang yang tidak dikenal. Jadi karena itulah mereka akan menggunakan Husinger. Sebenarnya Husinger agak khawatir, tapi Xuan Xin menenangkannya. Karena di sekte petaka gaib tidak ada yang mengenalnya. Sedangkan Muyun dan Xuan Xin akan menyamar sebagai boneka hidup. Dan begini Husinger pun mulai percaya diri. 才发现原来里面有东西，多苦哎！那想要混进玄煞门，秘密就藏在玄煞门。那你们呢？ Tapi sebelum itu ada dua penjaga yang menghentikannya. Husinger pun menjadi agak gugup, tapi Xuan Xin segera mengeluarkan sebuah token. Penjaga yang awalnya meremehkan Husinger pun langsung memberikan hormat kepadanya. Karena itu bukanlah sembarangan token, karena yang bisa memilikinya hanyalah sosok di tingkat tinggi saja. Para penjaga pun meminta maaf karena sebelumnya tidak bersikap sopan di depannya. Tidak itu saja, namun kedua penjaga ini memberikan berbagai pujian kepadanya, yang layaknya para penjilat pada umumnya. Setelah mereka pergi, kedua penjaga ini malah saling menyalahkan, karena bagaimanapun rekannya ini tidaklah bisa mengenali sosok petinggi dari sekte mereka. Dengar juga di percakapan mereka berdua, di mana kedua murid ini sangat tertarik menjadikan gadis cantik sebagai boneka hidup. Karena begitu mereka bisa bersenang-senang. Semua ini bisa dilakukan jika mengikuti ritual penyucian.
Xuanxin barulah tahu kalau sekte mereka memiliki ritual semacam itu. Sepertinya semua jawaban akan terungkap saat penyucian dimulai. Husinger ingin tahu apakah mereka juga mau mengikuti penyucian. Tawaran itu membuat mereka senang, terlebih lagi mereka sudah sangat lama mendambakan hal itu. Sebenarnya malam ini adalah jadwal mereka untuk memasuki aula penyucian. Jadi karena itulah Husinger meminta untuk memberikan token kepadanya. Tanpa ragu, murid itu pun memberikan token tersebut. Ia memintanya untuk menganggap hal ini sebagai hiburan. Murid itu cukup percaya diri dengan kultivasinya. Karena masuk murid inti saja, dia pasti akan menjadi kasta paling bawah. Karena itulah dia memilih untuk menjadi kacung dari Husinger. Tapi sayang sekali, Husinger itu hanyalah menipunya. 小队员不是你说说你，我们就是内门编制，也许玄煞门的终于获得此次进入进便拿去消遣，不如抓住机会进线。 Mereka kembali melakukan perjalanan, di mana inilah upacara penjernihan hati. Di dalam bantal meditasi di sana ada satu formasi jiwa. Muyun meminta mereka untuk tidak mendekat, karena dialah yang akan mengatasinya. Jikapun ada serangan jiwa, Muyun tetap percaya diri karena di alam peri tidak ada yang bisa menandingi jiwanya. Saat Muyun memulai prosesnya, sebuah serangan langsung saja tertuju kepadanya. Jiwa ini sangatlah senang karena dapat tubuh yang tampan. Muyun penasaran siapakah dia, namun pria ini malah senang melihat wajah tak berdayanya. Dia adalah Qianba, peri sejati tingkat 9. Baginya, para murid seperti mereka seharusnya bersyukur, karena tubuh fisik mereka bisa ia ambil alih. Saat Qianba hendak mengambil alih tubuh Muyun, jiwa Raja Perinya pun muncul. Ini seketika saja membuatnya menjadi sangat ketakutan, karena Raja Peri ada di sini. Muyun tidaklah membiarkannya pergi, karena Qianba belumlah menjawab pertanyaannya. Qianba ternyata adalah murid dari sekte 33 pedang. Mereka merupakan keturunan langsung dari Tetua Su, pemimpin puncak sekte mereka. Tidak ingin bersusah payah berlatih, mereka pun mencabut jiwa sendiri dan dikirim kemari untuk merebut tubuh murid berbakat agar bisa lebih santai naik menjadi peri emas agung. Muyun sangatlah kesal dan tindakan mereka, terlebih lagi sekte 33 pedang sudah mengorbankan orang-orang tidak bersalah demi kekuasaan semata. Selama 10.000 tahun mereka itu tetap tidak memiliki malu. 对，就醒觉，你们这些小门怎么可能？你是仙王，我们是苏长老管辖封我是前霸。好个33天剑门。 Qianba memohon ampun dan dia bahkan berjanji untuk membawanya masuk ke sekte. Tapi Muyun yang memiliki dendam dengan mereka langsung saja menghabisinya. Sementara itu di sisi luar, Xuanxin tidak tahu apa yang terjadi. Husinger penasaran mengapa dia sangatlah mengkhawatirkan Muyun. Ini semua terjadi karena Muyun satu-satunya keluarga yang dia miliki. Husinger penasaran apakah ada sesuatu di antara mereka. Muyun menghentikan pembicaraan karena ada sesuatu yang penting harus segera diselesaikan. Di mana ternyata di sana ada tubuh Tetua Zhao, Tetua Qin, dan Tetua Sun. Mereka merupakan tetua tertinggi dari sekte Petaka Gaib. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Husinger telah menemukan keberadaan dari Kaisar Agung. Dia awalnya yang berubah menjadi boneka hidup, kini sudah dikembalikan ke sedia kala, yang tentu membuat Husinger menjadi begitu senang. Sementara Kaisar Agung penasaran apa yang telah terjadi kepadanya. Sementara itu, Muyun dan Xuanxin hanyalah melihat hubungan yang begitu dekat di antara mereka. Tapi tiba-tiba saja ada yang tidak beres telah terjadi, karena sepertinya ada sesuatu yang muncul, di mana itu merupakan sebuah formasi penyerangan. Namun Muyun tetaplah tenang dan akan mengatasi hal tersebut. 真的。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.